Halo semua, selamat datang di kelas virtual. Kali ini kita akan mempelajari energi di sekitar kita. Pahami secara mendalam materi berikut, tandai dan catat materi yang belum atau kurang kalian pahami, kemudian diskusikan materi tersebut dengan tutor atau guru. Pada materi berikut akan dijelaskan tentang energi yang ada di sekitar kita. Diharapkan peserta didik dapat memahami tentang energi dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Energi dapat ditemui di sekitar kita. Energi dapat kita rasakan secara langsung maupun melalui perantara. Energi sangat bermanfaat bagi kita, oleh karena itu menghemat energi adalah bagian penting yang harus kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Semua aktivitas pada gambar tersebut memerlukan energi. Jadi, apakah energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Lalu, apakah sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Sumber energi berdasarkan jenisnya, ada sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi berdasarkan ketersediaannya, ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi berdasarkan sifatnya, ada sumber energi dari minyak bumi dan sumber energi dari non-minyak bumi. Sumber energi primer merupakan sumber energi yang bersumber dari alam seperti angin, air, surya, kayu, batu bara, minyak bumi, dan nuklir. Sumber energi sekunder adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer antara lain listrik dan gas. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya tenaga surya, angin, hidroelektrik, panas bumi, lautan, hidrogen, dan biomasa. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Dan apabila energi ini habis, memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggantikan energi tersebut. Contohnya, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan nuklir. Sumber energi dari minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa hewan kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu. Bangkai-bangkai makhluk hidup tersebut mengendap di dasar laut dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama. Endapan ini mendapat tekanan dan panas yang besar dan sering terhimpit serta berubah bersamaan dengan bergeraknya kerak bumi. Secara bertahap mereka diubah menjadi lapisan batuan sedimen. Akhirnya, bangkai-bangkai hewan kecil dan tumbuhan ini secara alami berubah menjadi minyak bumi dan gas alam. Beberapa contoh energi dari minyak bumi yaitu minyak tanah, bensin, dan solar. Sumber energi non-minyak bumi. Cahaya matahari merupakan energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Energi dari matahari dapat dikonversi dalam bentuk energi lain seperti panas dan listrik. Angin dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Penggunaan energi angin misalnya pembuatan kincir angin. Air adalah energi yang dihasilkan dari aliran air. Energi air dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Gelombang air laut merupakan
energi yang berasal dari gelombang air laut. Energi yang dihasilkan oleh air laut dikonversi melalui sistem mekanisme gerak maju mundur yang mengikuti irama gerak gelombang air laut. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar bio antara lain kelapa sawit, jarak, dan bunga matahari. Sementara itu, hewan dapat menghasilkan biogas yang diproduksi dari kotoran hewan yang diuraikan dengan bantuan bakteri. Perubahan bentuk energi. Tahukah kamu bahwa energi dapat berubah bentuk? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari energi. Sebelum membahas tentang perubahan energi, terlebih dahulu kita bahas tentang bentuk energi. Dari bentuk-bentuk energi tersebut, energi dapat berubah menjadi energi lain, contohnya, energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika, oven, kompor listrik. Energi listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin dan blender. Dan energi gerak menjadi energi bunyi, misalnya bertepuk tangan. Energi bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi kita adalah telinga. Contoh sumber bunyi yang ada di sekitar kita antara lain radio, televisi, klakson, kendaraan bermotor, alat-alat musik seperti gitar, gendang, dan lain-lain. Sifat energi bunyi. Pernahkah kalian melihat dokter memeriksa pasiennya menggunakan stetoskop? Menurut kalian, apa yang dilakukan dokter saat menggunakan stetoskop tersebut? Ya, stetoskop digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop lebih sering digunakan untuk mendengarkan suara atau detak jantung pasien yang diperiksanya. Sifat energi bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi dapat diserap, dan bunyi dapat dipantulkan. Berdasarkan jarak sumber bunyi serta dinding pemantul, bunyi pantul dibedakan menjadi bunyi pantul yang jaraknya tidak jauh, gaung, dan gema. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan adalah kedudukan benda pada saat tidak bergetar. Frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan getaran per detik disebut 1 Hz. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada, sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Pernahkah kalian berada di dekat pengeras suara yang bersuara keras? Apa yang kalian rasakan? Pasti kalian merasa tidak nyaman, bahkan bisa membuat telinga kalian sakit. Suara yang terlalu keras dapat mengganggu kesehatan telinga kita. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan agar telinga kita tetap sehat. Bersihkan telinga secara teratur. Usahakan telinga selalu dalam keadaan kering. Hindari suara yang terlalu keras, misalnya suara mesin yang bising. Dan jika ada gangguan pada telinga, segeralah periksa telinga kalian ke dokter THT. Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 Hz, sedangkan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 Hz. Syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar, misalnya gitar, lonceng. Yang kedua, ada media perantara bunyi merambat, misalnya udara, air, dinding,
kayu. Yang ketiga, ada alat penerima bunyi yaitu telinga. Proses terjadinya bunyi. Bunyi dapat terdengar apabila ada sumber bunyi yang bergetar, telinga yang dapat mendengar, dan benda yang menghasilkan bunyi ke telinga. Manfaat dari gelombang bunyi sebagai cara cek kandungan melalui ultrasonografi. Pengujian ultrasonik digunakan di bidang penanganan hama. Terapi ultrasonik digunakan di bidang kedokteran untuk terapi otot. Pembersih ultrasonik bisa digunakan pada mesin pencuci piring. Sonar digunakan oleh kapal untuk menentukan kedalaman laut. Selanjutnya, energi cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Cahaya merambat lurus, contohnya cahaya yang masuk pada celah ruangan seperti ventilasi atau jendela. Cahaya dapat dipantulkan, contohnya pantulan cahaya senter ke cermin. Di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan, artinya cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda bening, contohnya cahaya dapat menembus gelas kaca yang bening dan kaca pembesar. Cahaya mampu menembus benda bening seperti kaca, air jernih, botol bening, dan lain sebagainya. Cahaya dapat dibelokkan, contohnya pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih, dan ikan pada akuarium terlihat lebih besar. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat. Cahaya dapat diuraikan, contohnya pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami berbagai penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Mata dan cara memelihara kesehatannya. Mata adalah organ penglihatan yang sangat penting. Dengan mata kita dapat melihat keindahan alam. Mata bagian luar. Mata bagian luar terdiri dari alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, bulu mata. Mata bagian dalam. Mata bagian dalam terdiri dari kornea atau selaput bening, iris atau selaput pelangi, pupil atau anak mata, dan lensa mata. Selanjutnya, pada mata bagian dalam juga terdapat retina atau selaput jala, otot mata, dan saraf mata. Cara menjaga kesehatan mata. Biasakan membaca dengan posisi yang baik, membaca dengan jarak antara mata dengan tulisan sekitar 25-30 cm, membaca di ruangan yang pencahayaannya cukup, makan makanan yang mengandung vitamin A, tidak menatap matahari secara langsung, tidak mengucek mata secara berlebihan dan menggunakan tangan kotor, dan bila dirasakan mengalami gangguan penglihatan, segera periksa ke dokter mata. Selanjutnya, kita akan membahas energi alternatif.
Pernahkah kalian melihat rumah yang atapnya dipasangi panel surya? Tahukah kalian apa fungsi panel surya yang diletakkan di atap rumah tersebut? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Keuntungan penggunaan energi alternatif, lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan, tidak akan habis jika dipakai terus-menerus, berasal dari alam, energi yang dihasilkan sangat besar, dan mengurangi kerusakan lingkungan. Kerugian menggunakan energi alternatif bergantung pada musim, membutuhkan teknologi yang tinggi, dan membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya. Macam-macam energi alternatif. Energi matahari. Energi cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan pemanfaatan sel surya. Energi air. Energi air dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca. Energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka. Energi panas bumi atau geotermal. Panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Setiap orang dianjurkan untuk menghemat energi. Hemat energi bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran atau biaya rekening listrik rumah tangga. Contoh hemat energi listrik di rumah. Kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas, dan bersihkan kondensor secara teratur. AC. Matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar 24-27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur penggunaan AC. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Dan bersihkan lampu secara berkala. Selanjutnya, yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik di rumah yaitu mesin cuci. Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak, pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk, dan kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Berikutnya adalah komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat, gunakan resolusi display dan pencahayaan yang rendah, gunakan wallpaper dengan warna hitam, dan matikan komputer apabila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Nah, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.